Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Wa ba'du, kaum muslimin jamaah Masjid Darul Hijrah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita masih melanjutkan kitab Thaharah, bersuci. Terakhir kita membahas tentang kaifiyah al-wudu, tata cara berwudu, kemudian pembahasan tentang sebagian dari furud al-wudu atau arkan al-wudu, kewajiban-kewajiban dalam wudu yang harus ada dalam wudu, tidak boleh tidak, melainkan wudunya tidak sah. Baik. Sampai nomor berapa kemarin? 7 ya. Di antara furudul wudu, saya ulangi, yang pertama adalah membasuh wajah, termasuk membasuh wajah yaitu berkumur dan istinsyak. Dan wajah ini wajah yang harus dibasah, harus dibasuh itu yaitu dari awal tumbuhnya rambut paling depan, ya kan, itu panjangnya sampai ke dagu, ya, dagu inilah tulang, ini tulang yang di bawah ini, ini dagu dia, atau umumnya tumbuhnya janggut. Nah, ini dagu sampai sini, itu wajah, maka itu harus dibasuh. Dan agar membasuh wajah itu sempurna dan agar yakin ketika membasuh wajah, maka dimasukkan juga yaitu, ini panjang, lebarnya adalah dari daun telinga kanan ke daun telinga kiri. Jadi telinga ini batasan antara telinga dengan wajah. Oleh karena itu ketika membasuhnya, itulah wajah yang harus dibasuh. Dan agar sempurna dan yakin, maka masuk dalam membasuh wajah yaitu sebagian rambut dan sebagian telinga itu juga hendaknya dibasuh biar yakin dan biar sempurna membasuh wajahnya. Sekalian yang di bawah itu sampai melebihi dari dagu. Jadi dilebihkan dari batasannya, bukan pas di batas wajah. Kemudian termasuk faraid atau arkan al-wudu, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, tangan kanan, tangan kiri, yaitu dari ujung jari tangan sampai siku, ini harus dibasuh. Bukan seperti sebagian orang yang membasuh hanya dari sini sampai dari pergelangan tangan sampai siku, tidak sah. Mereka beralasan kan tadi sudah dibasuh, Ustaz, waktu sebelum membasuh wajah, ya kan? Jawabannya ya diulangi lagi, tapi membasuhnya yaitu tetap dari awal, dari ujung jari sampai siku. Kemudian berikutnya yaitu mengusap kepala. Pendapat yang kuat diusap semuanya. Ya. Sekali ke belakang saja boleh,
atau dari belakang ke depan itu boleh. Namun lebih sempurna yaitu berangkat dan kembali. Ya, ditarik ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Ini lebih sempurna. Kemudian berikutnya kemarin yang keenam yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang dimaksud kaki di sini, yang dimaksud rijlaini di sini seperti saya sampaikan kemarin adalah al-qadamain. Kedua telapaknya. Kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh. Saya ingat ini sampai 6, sekarang yang ketujuh. Di antara furudul wudu, di antara yang wajib dalam wudu, takhlilul lihyah, menyela-nyelakan air wudu pada janggut, pada janggut. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari berwudu, maka beliau mengambil seciduk air dengan satu telapak tangannya, satu kali ciduk. Fa adkhalahu tahta hanakihi, lalu beliau memasukkannya di bawah dagunya, di bawah dagunya. Fahallala bihi lihyatahu, lalu beliau menyela-nyela janggutnya. Berarti dari sini, ya, dari bawah dagu. Ambil air, kemudian dari bawah dagu, begini, begini. Kemudian beliau bersabda, hakada amaroni Rabbi azza wajal. Seperti inilah saya diperintahkan oleh Tuhanku azza wajal. Para ulama menjelaskan, orang dalam menyela-nyela janggut, orang itu ada dua macam. Yang pertama, janggutnya tipis. Kalau janggutnya tipis, maka air harus sampai ke kulit. Airnya harus benar-benar sampai ke kulit. Kalau yang perlu di sela-sela, tapi kalau sangat tipis nggak perlu, karena ketika sudah mencuci wajah itu sudah kena, jadi nggak perlu. Intinya kapan air itu tidak sulit untuk masuk ke kulit, maka harus sampai ke kulit. Tapi bagi yang janggutnya tebal, maka cukup dohirnya saja. Cukup dalam menyela-nyela hanya bagian luarnya saja. Nah, nggak bisa nyontoh ya, janggut anak tipis. Cukup luarnya saja. Jadi ambil air, ya kan, kemudian dari bawah. Ya. Luarnya saja, nggak perlu dimasukkan. Itu bila janggutnya tebal, karena itu termasuk tidak mungkin. Dan dalam hadis ini mengisyaratkan bahwasannya menyela-nyela janggut dengan air itu dilakukan setelah selesai wudu. Dilakukan setelah selesai wudu, jadi setelah selesai semuanya baru disela-selanya. Itu bagian tebal ya, bagi yang tebal janggutnya. Namun sebagian ulama menjelaskan boleh juga itu dilakukan bersamaan dengan dia mengusap wajahnya. Jadi tambahan ya, setelah mengusap wajah, ambil air lagi, diusapkan. Itu sebagian ulama mengatakan itu. Jadi waktu untuk itu ada dua macam. Ada dua tempat, semuanya boleh. Yang kedelapan, takhlilu asabi'il yadaini warijlain, menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Ini termasuk fardu, ini termasuk wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balligh fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, asbik itu sempurnakanlah. Sempurnakanlah wudu. Maksudnya kita hendaknya bersungguh-sungguh memperhatikan setiap anggota wudu kita setiap kali kita membasuh atau mengusap. Benar-benar disempurnakan, jangan tergesa-gesa. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah dengan air antara jari jemarimu. Antara jari jemarimu. Ini menunjukkan hendaknya diperhatikan lebih daripada yang lainnya, gitu maksudnya.
Ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya anggota wudhu itu tangan, sebenarnya masuk jari jemari. Kemudian ketika disebut lagi jari jemari secara khusus, ini menunjukkan hendaknya diperhatikan dengan perhatian lebih daripada yang lainnya. Itu maksudnya. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, dalam memasukkan air ke hidung, termasuk juga berkumur, kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Sebenarnya seandainya air itu sudah rata, itu sebenarnya sudah cukup. Namun sunnahnya dan lebih afdal itu hendaknya kita benar-benar menyela-nyelanya, bersungguh-sungguh. Ini hendaknya bahkan dimulai sejak kita tadi, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan di awal. Telapak tangan kan 3 kali. Setelah tiga kali semuanya, lalu kita sela-sela. Nah, ini. Dalam hadis berikutnya, kalau yang cetakan yang paling baru itu ada tambahan hadis. Kalau cetakan lama enggak ada, Anda lihat, beda. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis yang dijadikan dalil wajibnya menyela-nyelain. Kenapa beliau di sini memasukkan menyela-nyela tangan, bersungguh-sungguh dalam menyela-nyela air wudhu di antara jari jemari? Ini dia dalilnya. Rasulullah bersabda, "Latan hikunnal asabi'a bituhur." Hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Jadi latan hikunna, lihat maknanya di catatan kaki. Ada nggak penyantum? Ada nggak? Nggak ada ya? At-tihak yaitu al-mubalaghah fi kulli syai'. An-nahku al-mubalaghah fi kulli syai'. Lihat nomor 4 tuh. Terus belakang wan-nahku al-mubalaghah fi kulli syai', yaitu bersungguh-sungguh. Benar-benar disungguhin gitu kan dalam setiap sesuatu. Nah, di sini perintah Nabi SAW, hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam mensucikan jari jemari kalian. Ini masuk jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki. Aulatan hikannan nar, atau nanti api neraka yang akan membersihkannya. Ketika ada ancaman dengan api neraka, maka menunjukkan ini wajib, karena tidak akan diancam, karena sesuatu ketika ditinggalkan tidak akan diancam dengan api neraka, melainkan meninggalkannya haram. Berarti menunjukkan perkara tersebut wajib untuk dikerjakan. Oleh karena itu di sini Asy-Syaikh memasukkannya ke dalam faraid al-wudu. Kaifa yuhallilu asabi'a rijlaih? Kemudian disebutkan di sini bagaimana cara untuk menyela-nyela jari jemari kaki. Kalau jari jemari tangan gini kan? Mudah gini. Bagaimana dengan jari jemari kaki? Anil Mustawrid bin Shaddad qol raaitu Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, beliau melakukan wudu, fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsarihi, beliau menyela-nyela jari jemari kedua kakinya dengan menggunakan jari kelingking, dengan menggunakan jari kelingking. Hendaknya pakai tangan kiri karena ini dalam rangka membersihkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Ya, itu cara menyela-nyela jari jemari kaki. Pakai kelingking tangan kiri, itu caranya. Kan? Kenapa nggak pakai jempol, Ustaz? Kebesaran. Nah, jari kalau sana antara jari jemari kaki itu rapat. Ya kan? Dekat jaraknya. Makanya pakai yang paling kecil. Kemudian berikutnya sunanuhu. Disebutkan di sini sunanuhu. Sunnah wudu. Kalau sebelumnya itu furudul wudu, itu bagian yang wajib dalam wudu, harus ada dalam wudu, harus dilakukan dalam wudu. Kalau tidak maka tidak sah. Berikut ini sunanul wudu, yaitu perbuatan-perbuatan atau bagian dari wudu yang sifatnya afdal, lebih utama, dan bila ditinggalkan tidak merusak wudu. Yang pertama asyiwak, yang pertama bersiwak.
dilakukan sebelum wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu, yaitu dilakukannya sebelum wudu. Yang kedua, ghuslul kaffaini salasan fi awalil wudu. Termasuk sunnah dalam wudu yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum atau di awal wudu. Di awal wudu. Kita jelaskan tadi. Nah, insya Allah nanti kita setelah selesai sunnah ini kita coba nanti praktekkan secara utuh ya kesemuanya ini. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi salasan bi ghurfah. Menggabungkan antara berkumur dan istinsyak dengan satu cidukan air dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, ambil satu ciduk air dengan telapak tangan kanan, kemudian dengan air tersebut kita berkumur dan beristinsyak. Sebagian masukkan ke mulut, sebagian lagi ditarik ke dalam hidung. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ini sempurnanya. Ini sempurnanya. Seandainya 1 boleh, 2 boleh, dan 3 lebih sempurna. 5 fi hadisi Abdullah ibn Zaid fi ta'limihi li wudu'i Rasulillah annahu tamadmada wastansyaqa min kaffin wahidah. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Zaid ketika mengajarkan wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkumur dan beristinsyak dengan air 1 telapak tangan, dengan air 1 telapak tangan. Fa fa'ala dzalika salasan, dan beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Yang keempat, al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh dalam tamadmad dan istinsyak kecuali bagi orang yang tidak berpuasa. Bersungguh-sungguh dalam berkumur atau istinsyak bagi yang tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa. Kalau berpuasa enggak, makruh hukumnya orang berpuasa berlebih-lebihan dalam berkumur. Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kamu sedang berpuasa. Baik. Di poin ini, poin 4 nih. Ya, bersungguh dalam berkumur. Ada yang janggal enggak? Apa itu? Enggak masalah, bukan itu. Di sini disebutkan termasuk sunnah yaitu berkumur-kumur ya. Ada yang janggal gak? Gak merasa tuh. Ahsanta, ini dia. Disebutkan kemarin bahasanya berkumur itu masuk dalam wajah, berarti fardu ya kan? Tapi di sini disebut lagi apa? Sunnah. Sunnah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah berkumur itu masuk fardu. Masuk fardu berkumur itu. Oleh karena itu para ulama membagi berkumur itu menjadi 2. Yang pertama hanya memasukkan air saja kemudian mengeluarkan, dan ini sudah berkumur dan sudah menggugurkan kewajiban. Tapi lebih utama dan lebih afdal itu bila bersungguh-sungguh. Masukkan air, digerak-gerakkan, kemudian digelombang-gelombangkan. Gak tahu bahasa Indonesianya. Al-muj itu gelombang. Digerak-gerakkan. Ini lebih afdal. Nah, ini yang dimaksud dengan mubalaghah. Jadi di sini bukan istinsak, bukan berkumur dan istinsaknya yang sunnah, tapi bersungguh-sungguh dalam itu yang sunnah. Adapun istinsak sendiri, berkumur itu sendiri, itu masuk dalam fardu al-wudu. Ya, bedakan di sini. Yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota wudu yang kanan sebelum yang kiri. Itu bila anggota wudu tersebut berpasangan, seperti tangan, ya kan ada 2, telinga, kaki, itu kan ada 2. Maka dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullih.
Rasulullah SAW mencintai dan menyukai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, dalam bersisir. Nah, jadi kalau nyisir rambut dahulukan yang kanan. Nah, kanan dulu baru bagian yang kiri. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci, termasuk dalam wudu, termasuk dalam mandi dan yang lainnya. Wa fi sya'nihi kullihi, dan setiap urusan yang bermanfaat dahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri. Yang keenam, ad-dalku, yaitu menggosok-gosok bagian anggota tubuh tadi. Anggota wudu tadi. Li hadis Abdullah bin Zaid, anna nabiyya utiya bisulusai muddin. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan air sebanyak 2/3 mud. 2/3 mud. Ini 1 mud. 1 mud itu cakupan dengan 2 telapak tangan. Ini 1 mud. Cakupan dengan 2 telapak tangan 1 mud. Jadi air yang dibawakan tidak sampai 1 mud. Hanya 2/3, ya kan? 2/3, berarti enggak sampai penuh. 2/3. Fatawadda, dengan air itu Nabi berwudu. Dengan air tersebut Nabi berwudu cukup. Bagaimana caranya? Perhatikan. Faja'ala yadluku diraihi. Beliau pun menggosok-gosokkan ke lengan tangannya. Ya, karena airnya sedikit. Karena air sedikit maka diambil sedikit air, ya kan? Kemudian ditumpahkan. Enggak mungkin air tumpah itu air yang sedikit tumpah rata kan? Maka digosok-gosokkan biar rata. Jadi gosok-gosok tadi tujuannya biar rata mengenai seluruh anggota wudu tadi digosokkan. Ini makna gosok-gosok seperti ini ya, Pak. Termasuk wajah, itu termasuk wajah dan yang lainnya digosok-gosok. Dan ini termasuk sunnah, faedahnya atau hikmahnya biar lebih yakin air wudu itu sampai pada anggota wudu. Yang ketujuh, taslisul ghusl, membasuh sebanyak 3 kali. Termasuk sunnah membasuh anggota wudu itu sebanyak 3 kali. Li hadits Utsman anna nabiyya tawadda'a salasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali, yaitu membasuh anggota wudunya 3 kali. Wa qad sahha annahu tawadda'a marratan wa marratain. Dan terdapat juga hadis sahih bahwasanya beliau berwudu sekali dan 2 kali. Ini maknanya boleh semuanya. Maknanya bahwasanya umumnya wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kecuali mengusap kepala, itu hanya sekali. Nanti disebutkan di sini. Jadi umumnya wudunya Nabi SAW itu membasuh anggota wudu 3 kali. Berarti kebanyakan wudu beliau dengan 3 kali. Dan terkadang beliau membasuhnya sekali, terkadang membasuhnya 2 kali. Maka yang paling afdal adalah mengikuti bagaimana Rasul SAW berbuat. Jadi kalau kita berwudu, umumnya wudu kita membasuhnya 3 kali. Tapi hendaknya sesekali kita berwudu sekali atau 2 kali. Misalkan kita wudunya sesudah mandi, ya kan? Misalkan wudunya kita sudah mandi, mafisik kita mencuci muka cuma sekali, ya kan? Beda halnya kalau kita itu habis kuliah, ya kan? Dari pagi sampai zuhur, wala cuci muka, wala nyentuh air sama sekali. Maka ini dianjurkan 3 kali ya. Kasihan sebelahnya antum nanti pas salatnya 3 kali. Banyak. Atau subuh ya kan? Subuh bangunnya tergesa-gesa itu. Mau mandi masih dingin ya kan? Atau airnya habis. Maka cuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, itu lebih afdal daripada hanya sekali. Ini kalau sekali mungkin kita coba ketika habis mandi, itu kan sudah bersih semua kan? Maka coba sekali. Begitu sunnahnya ya ikhwan. Jangan antum lihat kan yang afdal 3 kali, selamanya 3 kali enggak. Yang afdal itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umumnya 3 kali, tapi sesekali kita lakukan yang 2 kali, sesekali kita lakukan yang sekali.
Wa yustahabbu tikraru mashir ra'si ahyanan. Disunahkan mengulangi mengusap kepala sesekali. Ini menunjukkan bahwasanya aslinya mengusap kepala itu sekali. Aslinya mengusap kepala sekali sudah cukup. Namun sesekali, ini kebalikannya berarti ya. Sesekali itu diusap 2 kali, sesekali diusap 3 kali. Jadi kebalikannya. Kalau anggota badan yang lain, anggota wudhu yang lain aslinya 3 kali, ya. Kemudian disunahkan sesekali, 2 kali, sekali. Kalau mengusap kepala kebalikannya. Aslinya itu sekali. Aslinya sekali. Jadi umumnya wudhu kita hendaknya mengusap kepala sekali. Tapi hendaknya sesekali itu mengusapnya 2 kali atau mengusapnya 3 kali. Contoh, pas mengusap kepala 3 kali, maka 3 kali. Atau hari ini saya tak wudhu dengan 2 kali misalkan. Sekaligus mengusap kepala juga 2 kali. Niatkan dalam rangka mengikuti Rasul SAW. Lima sahha an Utsman annahu tawaddaa fama sahrasahu salasan. Ini dalilnya ya. Sebagaimana hadis sahih dari Utsman bahwasanya Utsman pernah berwudu dan mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Wa qala, dan beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah tawaddaa hakada. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Baik, berikutnya yang ke-8 di antara sunnah, at-tertib. Di antara sunnah at-tertib. Syafi'iyah memasukkan tertib ini di fardu. Syafi'iyah memasukkan tertib ini di arkan. Mungkin kita belajar seperti itu ya dulu ya. Tertib termasuk arkan, urut termasuk arkan. Dan karena banyak dalilnya, anak juga baca kitab fikih Syafi'iyah. Dalilnya mereka banyak, tapi luput dari hadis ini. Tidak menyebut hadis ini. Di antara dalil Syafi'iyah yang mengharuskan tertib itu urutan ya. Urutan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, mencuci wajah. Wa aydiyakum, kemudian mencuci tangan. Wamsahu biru'usikum, yang ketiga mengusap kepala. Wa arjulakum, kemudian kaki ilal ka'bain. Ini 4 nih, harus urutan. Dalam ayat tadi kan urutan. Kata ulama Syafi'iyah, ini masuk wajib, masuk rukun. Kenapa? Karena dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan di antara mencuci itu mengusap. Di antara menguci itu mengusap. Dan ini tidak dikenal di Arab. Di bahasa Arab itu kalau biasanya di Arab biasanya bahasa Arab itu menggabung. Kalau ada 2 hal, maka digabung jadi 2. Kalau mencuci ya mencuci dulu semua digabung, kemudian mengusap. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika di sini memisah, satu mencuci kemudian mengusap, tidak lain karena memang tertib, harus urut. Kan mencuci. Allah berfirman, faghsilu wujuhakum. Ini gosel itu mengusap. Faghsilu wujuhakum, maf'ul bih, hakum. Wa aydiyakum, maf'ul bih lagi, berarti ini diusap. Ya, apa? Dibasuh. Tangan dan wajah sama-sama dibasuh. Kemudian untuk kepala Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian, mengusap. Kemudian yang keempat, wa arjulakum, maf'ul bih, ma'tuf kepada apa? Kepada wajah, ikut membasuh. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak dikenal pemisahan seperti ini. Kenapa enggak digabungkan antara mencuci kaki dengan tadi mencuci tangan? Kenapa harus dipisah? Nah, ketika dipisah oleh Allah, memang maksudnya adalah agar tertib. Ini dalil Syafi'iyah kenapa memasukkan tertib itu ke dalam rukun, ke dalam wajib. Baik. Namun seperti yang saya sebut tadi, mungkin kelewat hadis berikut ini, gitu kan. Yang ke-8 at-tertib. Ini termasuk sunnah. Ingat, pembahasan sunnah berarti lebih afdol daripada tidak tertib. Kalau kita bisa tertib, kenapa enggak tertib?
Cuman ini perbedaan dalam kaitan apakah wajib atau sunnah, gitulah. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau sunnah seandainya ditinggalkan tidak mengapa, namun telah meninggalkan yang afdol. Pertama ini dikatakan masuk sunnah karena al-ghalib fi wudu'i Rasulillah kama hakahu man haka wudu'ahu. Karena umumnya wudu' Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya tartib. Lakinnahu qad shahha 'anil Miqdam bin Ma'di Yakrib. Tetapi ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib annahu ata Rasulullah biwudu'in fatawadda. Bahwasanya sahabat ini pernah membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu. Faghasala kaffaihi salasan. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, ya, memulai wudunya. Wa ghasala wajahu salasan, dan mencuci wajah, membasuh wajah 3 kali. Tsumma ghasala dira'aihi salasan. Kemudian membasuh ini tangan sebanyak 3 kali. Tsumma tamatmat wastansar salasan. Lalu kemudian beliau berkumur dan beristinsak sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi wa udunaihi. Lalu kemudian beliau membasuh atau mengusap kepala dan telinganya sekaligus dan seterusnya. Nah, dari hadis ini jelas bagaimana pernah ketika Rasulullah SAW itu berwudu tidak tertib seperti biasanya. Nah, ketika Rasulullah SAW pernah melakukannya sesekali, menunjukkan tertib itu tidak wajib. Karena kalau wajib tidak mungkin ditinggalkan, itu maksudnya. Karena kalau wajib tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hadis ini yang membawa umumnya hadis tertib kepada hukum yang lain. Dari wajib menjadi sunnah. Tapi intinya saudaraku, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan tinggalkan tertib, ya. Jangan tinggalkan tertib, bukan berarti kita kemudian seenaknya wudu, tidak. Karena umumnya wudu Nabi SAW itu adalah tertib dan itu yang lebih utama. Kalau kita bisa melaksanakan yang lebih utama, kenapa kita tinggalkan? Itu maksudnya. Di sini beliau menjelaskan hukum saja, mendudukkan hukum suatu masalah, bukan berarti harus diselisihi. Bukan berarti kita diajak untuk menyelisihi tertib, tidak. Namun cuma mendudukkan hukum suatu masalah. Kemudian yang ke-9 di antara sunnah, ad-du'a ba'dahu. Doa setelah berwudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu." Tidaklah seorang di antara kalian mengerjakan wudu dan menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca doa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Illa futiyat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Kecuali Allah akan buka untuk dia seluruh pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia bisa masuk dan memilih pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi di dalam doa ini menjelaskan barang siapa setelah wudu dia membiasakan baca doa ini. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zada At-Tirmizi, ditambahkan oleh Al-Imam At-Tirmizi setelah membaca doa tadi, yaitu ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini umumnya doa yang dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Fadilahnya besar tadi. Dibukakan untuk dia. Barang siapa yang continue dengan ini, ya, menjadi kebiasaan. Lihat di sini pakai fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' itu sifatnya continue. Kayak tawaddo, ya, continue di sini. Yaitu akan dibukakan kelak seluruh pintu surga untuk orang ini, dipilihkan untuk dia bebas memilih masuk lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Allah taala. Berikutnya yang nomor 10, sholatu raq'ataini ba'dahu, yaitu sholat 2 rakaat setelah selesai wudu. Ini sebagaimana hadis Utsman, juga hadis Bilal, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain. Baik, selesai kita dari furudul wudu atau faraidul wudu, selesai juga kita dari sunan wudu. Kemudian pembatalan wudu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya.
Nah, seperti saya sampaikan, saya janjikan tadi, insya Allah kita usahakan kalau ada waktu, yaitu kita coba praktek wudhu secara singkat ya. Ketika kita mau berwudhu, pertama yaitu hadirkan niat. Hadirkan niat, dan niat itu tempatnya di hati, yaitu keinginan untuk berwudhu. Sebenarnya pada asalnya orang itu sudah ada niat di hati, sudah ada niat di hati. Ketika dia datang ke masjid atau tempat wudhu, sudah ada niat di hati untuk wudhu, itu niat. Namun kan kadang-kadang orang-orang tuh jalan ngobrol, mikirkan yang lainnya dan lainnya, hingga ketika wudhu tidak ada niat sama sekali dalam hatinya. Oleh karena itu hendaknya dia menghadirkan lagi niat untuk berwudhu itu dalam hatinya ketika hendak mulai wudhu. Lalu setelah itu dia mulai berwudhu memulai wudhunya dengan mencuci ya kedua telapak tangannya, dicuci telapak tangannya 3 kali. Ya, 3 kali. Tentu saja airnya harus hemat air ya, harus hemat sekali air. Kalau itu pakai keran, jangan buka 100%, 50% kalau cukup. Kalau itu sudah cukup. Kalau berlebihan, lebih kecil lagi, 1/4 mafise. Lebih irit, lebih bagus. Nah, ambil air kanan, cuci 3 kali. Kemudian setelah selesai, jangan lupa tadi, ya, anahku tadi digosok-gosok. Setelah itu baca Bismillah. Nah, setelah Bismillah, kemudian mulai dengan berkumur dan istinsyak. Berkumur dengan istinsyak dengan menggunakan satu air sebanyak 1 cidukan dengan telapak tangan. Ya, itu sekaligus. Seandainya seorang berkumur, misalkan dia lakukan berkumurnya 3 kali, kemudian setelah itu dia istinsyak 3 kali, ini boleh, ini sudah sah. Namun afdalnya yaitu berkumur istinsyak dengan 1 kali cidukan, itu lebih afdal. Dan yang seperti itu yang dicontohkan. Ambil air, ya kan? Ambil air. Jadi buka keran sebatasnya. Kalau sudah penuh dimatikan. Jangan sampai tumpah-tumpah. Ya kan? Diusahakan betul. Nah, makanya dan seandainya kita ngambilnya pakai gayung, itu lebih bagus, lebih enak itu. Ya, tinggal masukkan aja tangan. Lalu masukkan sebagian ke mulut, tarik sebagian ke hidung, lalu dikeluarkan lagi pakai tangan kiri. Sambil berkumur-kumur digoyang-goyang. Dilakukan sebanyak 3 kali. Baru setelah itu membasuh wajah. Wajah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dari awal tumbuhnya rambut depan sampai dagu, itu panjangnya, lebarnya dari perbatasannya telinga sampai telinga. Ini perbatasnya. Telinga ini sudah batasnya. Ini memang telinga, setelah telinga ini wajah. Maka kemudian dibasuh 3 kali. Ambil air. Ya kan, ambil air secukupnya, buka keran secukupnya. Jadi kalau memang kita pakai keran, ambil dengan 2 telapak tangan, enggak harus penuh, setengah sudah cukup atau 1/4 dari ini sudah cukup. Ya, atau kita ambil pakai satu telapak tangan. Nah, kemudian dibagi 2. Lalu kemudian diusapkan. Diusapkan rata, harus kena. Makanya usahakan yang kena sebagian rambut dan sebagian telinga juga kena sampai dagu. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali. Termasuk salah kalau duduknya cuma gini, ambil aja gini ya. Ini enggak kena sini nih. Bukan begini, tapi usahakan rata. Dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti yang sebut, bagi yang jenggotnya rata boleh dilakukan tadi menyela-nyela jenggotnya dengan air. Ambil air sela-sela. Gini ya. Gini. Sip. Kemudian setelah itu membasuh tangan. Membasuh tangan itu dilakukan sebanyak 3 kali sampai siku. Sekali lagi yaitu dari ujung jari sampai siku, dan siku juga dibasuh. Dilakukan sebanyak 3 kali. Seandainya dilakukan sekali itu bisa, dan 2 kali juga boleh, seperti saya sebutkan tadi di pembahasan yang awal. Ya, dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, jangan lupa juga di sela-sela, hendaknya di sela-sela ya. Setelah itu di sela-sela. Setelah itu mengusap kepala dan sekaligus telinga. Mengusap kepala itu sebanyak sekali. Boleh itu hanya sekali saja, dimulai dari awal tumbuhnya rambut, jadi ambil air dengan 2 tangan kemudian dibuang, karena mengusap tidak dengan air, cuma dengan membasahkan tangan. Dibuang airnya, tangan basah dengan air tadi, kemudian diusapkan. Boleh dimulai dari awal di depan,
tarik sampai ke belakang. Sekali boleh. Atau sebaliknya, sekali dari belakang ke depan itu boleh. Dan yang lebih afdol adalah berangkat dan pulang. PP ya. Tarik dari depan ke belakang sampai tengkuk, tarik lagi ke depan. Ini lebih afdol. Kemudian berikutnya adalah mengusap telinga. Mengusap telinga. Afdolnya telinga itu diusap dengan air bekas mengusap kepala. Ini lebih afdal. Ini pendapat yang lebih kuat daripada menggunakan air yang baru. Karena hadis berkaitan dengan mengusap kepala dengan air yang baru itu banyak ulama yang melemahkannya. Jadi adapun hadis yang sahih adalah telinga diusap dengan air bekas mengusap kepala tadi. Setelah selesai mengusap kepala, langsung dia mengusap telinga. Bagaimana cara mengusap telinga? Jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, kemudian jempol itu mengusap bagian luar telinga dimulai dari bawah. Nah, masukkan, kemudian dimulai dari bawah bagian luar, tarik ke atas. Nah, selesai, kemudian pindah kita membasuh kaki ya, membasuh kaki. Sekali lagi kaki itu yang dibasuh adalah telapak kaki sampai kedua mata kaki. Telapak kaki sampai kedua mata kaki. Telapaknya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas telapak, bagian bawah. Ya, kalau kita ini kaki kita, ini betis, nah ini yang diusap sampai ke mata kaki dan mata kaki juga dibasuh. Mata kaki juga dibasuh, dilakukan sebanyak 3 kali. Jangan lupa menyela-nyela antara jari jemari. Tadi bilang kita sebutkan dengan menggunakan jari kelingking ya, jari kelingking tangan kiri kita di sela-sela. Untuk kaki. Kemudian selesai kita dari wudu. Demikian tata cara wudu yang dengan singkat. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.